Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Dugaan gunung es kekayaan ASN pajak mulai dapat sorotan dari banyak pihak. Ini terkait dengan kasus yang dilakukan oleh MTS kepada David berupa penganiayaan yang begitu serius dan akhirnya merembet kepada soal ASN pajak yang dalam hal ini adalah Rafael Alun Trisambodo, yang setelah ditelusuri oleh media ternyata kekayaan Rafael hampir sama dengan kekayaan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ya. Rafael itu punya kekayaan 56 miliar, kemudian Sri Mulyani 58 miliar. Padahal Rafael baru eselon 3 sebagai Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan 2. Peneliti Pukat UGM pun Jainur Rahman mengatakan bahwa itu adalah fenomena gunung es yang lepas dari perhatian serius pemerintah. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, kasus demi kasus yang kemudian membuka ya mata publik tentang situasi yang ada dalam konteks bangsa dan negara kita ini membuat kita semua akhirnya mengerti bahwa ada satu sistem yang harus diperbaiki, ada moralitas yang harus dibangun, dan tentu saja adalah kejujuran ya. Karena kalau kita lihat ya, korupsi ataupun ketidakmajuan bangsa dan negara itu bukan kualitas orang atau penduduk Indonesia, tetapi boleh jadi juga dikarenakan oknum perilaku ya. Perilaku oknum dari mereka yang semestinya bekerja dengan baik tetapi justru memanfaatkan posisinya sebagai jalan untuk menjadi orang-orang yang memiliki begitu banyak kekayaan. Ya, inilah yang kemudian mendorong seorang Jainur Rahman, ya peneliti Pukat UGM, agar pemerintah lebih serius lagi di dalam memeriksa ya kekayaan para penyelenggara negara. Ya, ini kalau kata Jainur Rahman adalah sekarang ramai-ramai berita seorang pegawai yang masih rendah juga baru eselon 3 di DJPL HKPN-nya fantastis. Saya percaya itu fenomena gunung es dan itu tidak pernah mendapatkan perhatian serius oleh negara. Begitu ujar Jainur dalam keterangan kepada Republika akhir pekan lalu. Jainur mengatakan problem LHKPN saat ini adalah mereka yang tidak lapor sama sekali. Dan yang kedua, sudah melapor tetapi isi laporannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Padahal penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara. Jadi proses untuk memperbaiki situasi ini adalah dengan kembali menerapkan LHKPN menurut Jainur ya. Karena itu perlu ya diperkuat. Tetapi faktanya kenapa kepatuhan LHKPN itu rendah? Tidak lain karena tidak adanya penegakan sanksi bagi mereka yang tidak melaporkan LHKPN. Menurut Jainur, ancaman sanksi hanya sanksi administrasi dan tidak dijelaskan lebih lanjut prosedur sanksi di peraturan perundang-undangan sehingga pada prakteknya hampir tidak pernah dijalankan. Selain itu, untuk PNS, meskipun terdapat ancaman sanksi hukuman berat bagi PNS yang tidak lapor LHKPN, sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, tetapi tidak pernah ditegakkan. Hal ini karena belum ada kejelasan prosedur penegakan norma tersebut. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi atau pejabat pembina kepegawaian PPK instansi negara. Prinsipnya, mengapa itu terjadi? Asumsinya adalah karena sistem dan regulasi yang ada justru tidak ditegakkan. Bahkan regulasi itu sendiri lemah karena tidak memiliki mekanisme, prosedur dan ancaman yang jelas ya. Akibatnya orang merasa tidak apa-apa ya melakukan apapun yang mereka inginkan. Toh semua bisa disiasati. Kemudian Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga meminta kepada penegak hukum untuk menyelidiki ASN yang kaya raya, khususnya yang terdapat kejanggalan, agar
tercipta ASN yang benar-benar bersih dan bertanggung jawab yang menjadi harapan dan keinginan kita semua. Ujar Burja Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika Sabtu 25 Februari. Ketua PP Muhammadiyah itu juga menceritakan Jenderal Rudini ya ketika menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 88 sampai 93 pernah berkata bahwa kalau ada pegawai di kementeriannya yang punya rumah mewah di kawasan elit, padahal yang bersangkutan dan keluarganya tidak punya bisnis, serta tidak mendapatkan harta warisan yang banyak, maka mereka patut dicurigai telah melakukan praktek korupsi. Menurut Buya Anwar, pernyataan Rudini tersebut masih terasa sangat relevan saat ini untuk dibuktikan kebenarannya, karena banyak sekali para pejabat di kementerian, badan dan lembaga yang punya rumah dan mobil mewah serta tanah yang luas. Pertanyaannya, dari mana kekayaan tersebut mereka perdapat? Kalau melalui cara yang halal dan patut tentu tidak masalah. Tetapi kalau melalui praktek korupsi dan penyalahgunaan jabatan tentu jelas tidak bisa ditolerir, ucap pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini. Dengan demikian maka sahabat kalian kita bisa perhatikan bahwa Indonesia memerlukan ya satu sistem yang betul-betul representatif untuk hidupnya ya disiplin regulasi, kemudian pada saat yang sama adalah kejujuran, moralitas dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu maka negara ini bisa menjadi lebih baik. Tetapi nah ini ada juga sebuah asumsi yang bisa kita ajukan. Mengapa sekelas eselon 3 berani seperti itu? Ya tentu saja ya kalau logikanya tidak mungkin ada pegawai di bawah itu berani, sementara dia tidak mendapat contoh dari yang di atas. Boleh jadi ini kalau dibongkar terus-menerus, ini akan sampai kepada yang di atas. Dan ini adalah satu hal yang sungguh sangat membuat bangsa kita tidak pernah maju. Dan inilah yang juga menjadikan Indonesia terus ya masyarakatnya di dalam kesulitan, bahkan kadangkala dipermainkan oleh berbagai macam regulasi dan kebijakan yang intinya masyarakat itu tercekik ya, masyarakat itu terjepit dan mereka tidak hidup di dalam kesejahteraan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat ukuran bangsa dan negara kita yang punya APBN besar dan sumber kekayaan alam yang juga besar. Nah, terakhir itu juga dikabarkan oleh Republika ini bahwa KPK akan mengusut tuntas LHKPN milik Rafael Alun Trisambodo. Tetapi kalau hanya yang diusut adalah yang viral seperti ini, ya kita seperti namanya nambal ban ya, nambal ban bocor. Padahal yang kita perlu adalah ganti bannya gitu ya. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Nah inilah ya pikiran yang harus dihadirkan oleh pemerintah satu sisi, dan kita sebagai masyarakat ikut mengawasi agar bangsa dan negara ini tetap berjalan di atas rel yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.